ngobrol happy, ngopi di NTV. Hai pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Happy bersama saya, Afwan Asyafa. Rasanya nggak nikmat kalau kita menikmati secangkir kopi tanpa ada teman di sisi kita. Dan hari ini sudah ada tamu istimewa bersama saya di acara Ngopi, Ngobrol Happy. Siapa beliau? Adalah orang hebat yang mempunyai beberapa latar belakang yang sangat menggoda untuk dinikmati dalam Ngopi, Ngobrol Happy. Saya sama beliau adalah Mas Anton Sujarwo. Mas Anton, apa kabar? Ya, alhamdulillah, kabar baik, Mas. Alhamdulillah kabar baik Kabar ya. baik, ya. Ini kita tahu banyak lah tentang Mas Anton dalam kesehariannya seperti apa, sosok yang bisa dikatakan bisa menjadi inspirasi ya. Mas Anton, saya dengar-dengar awalnya adalah seorang seniman. Bener nggak sih ini? Ya, benar, Mas. Bener ya? Jadi bukan awalnya malah, justru sampai sekarang ya masih seniman. Masih seniman. Ya, Jadi dulu seniman sampai sekarang masih tetap seniman. Masih tetap ya? seniman. Tepatnya di bidang apa sih senimannya itu? Di musik kendang gempul juga pemain kendang, main drum, ketipung, nah, di situ. Oh gitu ya? Ya. Jadi bukan cuma satu alat musik ya? Ya, Banyak alat musik. Ya. Tapi kalau dari sekian alat kendang, alat musik itu yang paling menarik apa sih sebenarnya? paling menarik ya kendang itu. Kendang? Iya. Itu dari kecil atau? Ya, mulai dari kecil hobi, terus mulai pentas di usia menjak SMP. Usia menginjak SMP? Iya. Dan awal itu justru saya aktif di musik di daerah Probolinggo justru. Jadi bukan dari Banyuwangi ya? Iya, jadi awal yang ngajak itu teman-teman Probolinggo. Kebetulan ada saudara. Bahkan ada suatu pengalaman sepulang main itu jadi sekolah. Dari sekolah itu saya ngelindur gitu. Jadi main sendiri, akhirnya dipanggil ke depan sampai dicewer sama guru SMP waktu itu. Oh gitu? Iya. Itu waktu SMP ya? Waktu Jadi kalau SMP. kita melihat mulai dari masa kecil lah, memang waktu SD itu belum tertarik dengan alat-alat musik itu? Sudah tertarik, jadi bobetnya orang tua itu ya. Almari itu saya pukuli sampai rusak, itu sudah. Bobet ya? Iya, Jadi almari. korban? Korban. Kemudian ketika SMP itu awal-awalnya dengan teman-teman Probolinggo itu gimana itu sih? Iya, waktu itu ada saudara yang datang ke sini, kebetulan punya grup musik kendang gempul sana. Jadi musik kendang gempul, akhirnya saya diajak ke sana, awal latihan, akhirnya tampil. Ya di situ awal mula karir saya main musik kendang gempul. Itu di Probolinggo ya? Probolinggo. Sebentar, kendang gempul kan musik asli Banyuwangi ya? Iya. Kok bisa di Probolinggo sih? Iya, justru sana yang disuka musik-musik kendang gempulan waktu itu. Jadi Banyuwangi. Zaman dulu ya. Itu kalau kita ngomong tentang kendang ya, Iya. Mas Anton ini, ketika pertama kali menyentuh kendang, itu rasanya seperti apa sih? Ya seneng gitu loh. Seneng Kayak gitu aja? seneng pokoknya sudah kalau mengikuti irama kendang itu bisa, pokoknya luar biasa senangnya. Luar biasa ya? Iya. Kemudian dari SMP itu terus menggeluti, atau mungkin terus sekolah di sekolah seni tertentu, musik tertentu gitu? Bukan, enggak pernah sekolah di musik di bidang seni. Justru otodidak wis, otodidak. Ini, berarti sangat menarik ya? Sangat menarik gitu. Kemudian dari SMP ke SMA itu masih terus belajar ya? Iya, masih terus mulai main sudah tuh, wis ngikutin lagu-lagu yang lagi hit, Lagu-lagu didengarkan, seperti itu. Masih ingat nggak pertama kali pentas tahun berapa sih? Saya pentas sekitaran 2010-an ya. 2010 ya? Iya, 2010-an. 2010. Kalau dihitung sampai sekarang 11 tahun ya? Iya. 11 tahun. 11 tahun. Ini ketika belajar kendang ya, kita akan tahu ya untuk belajar sesuatu termasuk musik kan nggak gampang. Iya. Apa sih kesulitan pertama kali yang dihadapi oleh Mas Anton? Ngapalkan itu ya. Kalau kendang gempul itu kan harus sesuai dengan musik. Tidak boleh main seenaknya sendiri, ada jab, pukulannya seperti ini. Itu benar-benar harus didengarkan terlebih dahulu. Oh gitu. Iya. Butuh waktu berapa lama sih untuk belajar satu musik misalnya? Tidak begitu lama, cukup kita dengar, ya karena sudah mungkin jiwa kita jiwa seni menyatu. Jadi sekilas dengar aja sudah bisa merasakan. Gitu ya. Atau jangan-jangan ada ini nih, bakat turunan dari keluarga ya? Iya, dulunya memang ada keturunan dari seniman. Begitu. Iya. Bapak, Ibu?
Bapak. Bapak. Dari bapak, ya. Bapak main gendang juga? Bukan sih. Apa itu? Dulu bapak almarhum itu sempat ikut nari-nari Prabu Loro gitu zaman dulu, ya. Senian. Gitu ya. Enggak. Jadi memang ada darah seni ya? Ya. Oh iya, iya. Ini kalau keseharian dari Mas Anton sendiri, selain bermain musik ya, Ya. gendang, apa sih kegiatan lain-lain? Ya, kegiatan lain aktivitas ya tentunya melayani masyarakat sebagai kepala desa. Ya. Jadi dari seniman, kemudian terjun menjadi seorang sosok pemimpin gitu. Benar. Awalnya tidak ada cita-cita menjadi kepala desa ini. Ya. Kok tiba-tiba bisa dari seniman terjun atau menjadi sosok pemimpin itu gimana awalnya, Mas? Awalnya gini, saya itu mulai dulu kan sering aktif organisasi masyarakat. Nah, tiba-tiba ada kegiatan pengajian. Nah, di situ kebetulan saya punya grup musik. Nah, disitulah saya berkontribusi, ya, bersumbangsi pada kegiatan tersebut. Ya, dimulai dari situlah masyarakat akhirnya mendorong kami untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Rasanya gimana ketika, ayolah maju sebagai kepala desa ya? Iya, jadi hal yang tidak ada di pikiran justru kepala desa ini. Gitu ya? Karena dulu saya cita-citanya kan polisi terus. Oh gitu? Cita-cita saya polisi, 4 kali daftar polisi itu tidak ada garisnya ternyata. Oh, belum beruntung. Belum beruntung. Apa itu? Ya mungkin sudah garisnya. Garisnya ditakdirkan jadi kepala desa. Tapi sekarang masih pengen jadi polisi enggak? Ya enggak bisa sudah. Anak sudah 2. Ya usia sudah. Dulu ngebut banget saya. Gitu ya? Tapi ternyata ya itulah Tuhan memberikan garis pada seorang itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kan gitu. Gitu. Tapi ternyata asik juga. Asik juga ya? Iya. Tapi sebentar ya. Dari seniman yang ingin menjadi seorang polisi, Iya. tapi ternyata ujung-ujungnya menjadi kepala desa. Iya. Itu perlu adaptasi yang sulit nggak sih dari seniman menjadi seorang sosok pemimpin di daerah? Bukan, Mas. Jadi justru dari seniman itu kita bisa merasa, ya. Bisa mengerti. Karena orang seniman itu kan peka. Jadi semuanya teman-teman seniman itu peka. Tidak perlu dijelaskan, kadang mereka ngerti harus gimana seperti itu. Gitu. Jadi ada Iya. feel tersendiri. Ya, itu keistimewaan dari seorang seniman. Ya, dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Gitu. Memimpinnya pun juga dilandasi karakter seni. Jadi tidak kaku-kaku amat. Nah, ya, Jadi satu tentu. batu ternyata ya? Iya, memang dari situ membawa karakter kita. Kemudian kalau kita mengupas ya antara seniman, kemudian dengan sosok kepala desa, ada nggak sih perbedaan yang mencolok ketika menjalani keduanya itu? Yang jelas tidak ada perbedaan, tidak ada. Cuma ya memang awalnya kalau di seniman itu kita tidak pernah mikir ya kan. Tapi kalau semenjak jadi kepala desa mau tidak mau kita harus mikir kan gitu. Banyak mikirnya. Banyak mikir karena di situ banyak masyarakat karakter berbeda-beda dan harapannya juga berbeda-beda. Tapi ya dengan dasaran dari seniman tadi akhirnya bisa merangkul itu semua. Ya, bisa. Iya. Ini sampai sekarang kan Mas Anton masih menyempatkan waktu ya untuk berkesenian, benar. samping sebagai kepala desa. Untuk membagi waktu, mengatur waktunya itu ada kesulitan enggak sih? Enggak, Mas. Kalau kebanyakan aktivitas seniman, aktivitas kita bermain musik kebanyakan malam. Gitu. Kebanyakan malam. Kalaupun malam ada kegiatan, saya pun juga tidak ikut. Tapi kalau free ya saya pasti ikut. Gitu ya. Sekarang gini ya, sebagai sosok, sebagai kepala desa ya, kemudian ketika tiba-tiba tampil di panggung sebagai seorang seniman, itu ada perasaan canggung nggak sih misalnya, kepala desa masih main gendang sih gitu? Justru di situ nilai kepuasan saya, kebanggaan saya. Iya. Karena ya mungkin sudah tidak eranya, dalam arti pemimpin itu aku loh pemimpin dan seperti itu kan tidak bisa seperti itu. Tapi justru masyarakat tertarik dan antusias tatkala ada seorang pemimpin atau kepala desanya masih mau main musik. Itu kalau di sini suka malah masyarakat saya kan Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak harus
aku udah jadi kepala desa, nggak main musik lah, nggak main gitar lah, Enggak, ya? justru itu kebanggaan saya. Oh, gitu. Bisa main musik. Iya. Tapi ketika menjabat sebagai kepala desa, Mas ya, Iya. untuk menjalani sebagai seorang seniman, tentunya kan nggak bisa sebebas dulu ya. Benar, benar. Untuk mengatur hal-hal yang demikian, itu bagaimana caranya itu? Ya yang jelas kalau ada pas kegiatan ya, ya mau tidak mau kita harus mengutamakan kewajiban kita sebagai kepala desa. Kalau memang pas pri, baru kita ikut bermain di situ. Oh, gitu ya. Nggih. Ada poin-poin tertentu nggak sih antara seniman dengan kepala desa? Dalam arti poin yang sama, ternyata enaknya di seniman seperti ini, enaknya kepala desa seperti ini yang bisa jadi satu alur, yang bisa jadi satu tujuan gitu. Intinya berawal dari seni, background seni, kita bisa memimpin dengan irama lah bahasanya. Dengan irama Iya. ya. Ini keluar seninya ini. Iya. Irama. Jadi intinya piye saya karepe masyarakat ini, ya kan? Aslinya ndak susah. Ya cukup kita dekati komunikasi dengan bahasa-bahasa seni lah intinya. Ya mereka akan bisa mengerti dan menerima. Bisa Tapi kalau masyarakat dengan komunikasi kita kaku, ya saya kira juga agak kesulitan juga masyarakat menerima itu. Ya. Tapi dengan background seni ini enak lah masyarakat diajak ngomong, teman-teman diajak komunikasi. Jadi banyak sisi menariknya. Iya, iya, Oke, benar. baik. Mas Anton, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya tentang beberapa hal yang kita juga ingin gali dari Mas Anton Iya. Sujarwo. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Pemirsa, kita masih di acara Ngopi Ngobrol Happy. Mas Anton, ini ngomong kalau tentang sosok Mas Anton yang bisa dikatakan masih muda ya. Iya. Masih muda tetapi bisa menjadi seorang sosok pemimpin. Tentunya kan ada orang di balik kesuksesan dari Iya, seorang Mas Anton iya. ya. Nah, untuk itu saya punya orang spesial juga yang harus sudah siap saya hadirkan di samping sini. Baik, saya hadirkan Ibu Sherly Francisca yang merupakan istri dari Pak Anton Sujarwo. Silakan Ibu. Monggo. Di sini. Sini. Silakan Bu. Apa kabar Ibu? Nah, ini dia ya. Kalau kita ngomong tentang Mas Anton, pasti kan juga ada sosok di baliknya ya. Nah, saya tanya ke Bu Sherly, Mbak aja ya, Iya. masih muda kayaknya nih. Mbak Sherly, kita juga ingin tahu ya, Mas Anton ini sosok yang seperti apa sih di mata seorang istri? Sosok yang sabar, Sabar ya. tanggung jawab. Padahal bajunya gamal. Bajunya gamal loh. Dalam arti sabar itu sabar yang seperti apa? Sabar dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Iya. Wena, ayo. Kalau kita ngupas ke belakang ya, dalam arti sabar dalam hal apapun itu pasti kan ada poin-poin tertentu ya. Iya. Pasti kan orang itu sabarnya, oh seperti ini loh sabarnya ke anak, sabarnya ke istri. Bisa diceritakan sedikit Mbak Sherly? Ya, Kan kalau menarik. dalam keluarga itu pasti kan ada hal yang kadang naik, kadang turun. Itu suami selalu sabar. Up and down ya. Iya. Sabar. Sudah berapa lama kenal dengan Mas Anton Sujarwo ini? Sudah mulai 2006 kalau nggak salah. 2006. Iya. Berarti menikahnya 2006 juga? Enggak, menikahnya 2008. 2008 Iya. ya. Ketika awal kenal dengan Mas Anton, kenapa sih kok menjadi pilihan untuk menjadi pasangan? Nggak tahu, itu mungkin sudah jodohnya. Udah jodoh. Nggak asik kalau kita mau udah jodoh gitu ya. Tapi memang beliau ini orang yang sangat penyabar ya. Iya, dewasa, penyabar, gak tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau Mbak Sherly sudah ngomong tentang Mas Anton, saya juga pengen tahu ya Mas Anton. Mbak Sherly ini seorang istri yang bagaimana sih Mas? Ya gak pati ruwet Mas. Ini gak pati ruwet. Saya ngerti gini, saya itu kan jarang di rumah ya. Selalu kumpul sama warga, teman masyarakat. Terus pulang jam piro-piro kasarannya ngomongnya. Ya gak pernah ribet.
Enak Ya, gitu ya? enak, percayalah. Oh percaya. Pernah nggak sih Mbak pulang nggak pulang berhari-hari karena tugas gitu? Enggak sih, Enggak enggak ya? pernah. Enggak pulang, selalu pulang, kecuali ya di luar kota kan enggak bisa pulang. Berarti bukan Bang Toyib ya? Enggak. Sesubuh-subuhnya pulang kok. Oh gitu. Mm. Ini Mas Anton kan selain sekarang sebagai kepala desa ya kan, ini kan dulunya seniman gitu ya. Iya. Kalau di mata Mbak Sally sebagai seorang seniman dengan sebagai seorang kepala desa itu ada bedanya nggak sih? Beda dalam segi hal pekerjaan mungkin dan seperti itu. Dan kalau di seni kan dulu kayak happy aja gitu kan. Kalau di kades tambah pusing. Oh gitu ya. Wah ini kalau Banyak dulu, permasalahan. sebentar. Kalau dulu seniman happy, sekarang banyak bermasalah. Berarti nggak happy dong, Mbak? Ya mau nggak mau sih. Oh, nggak Dibikin mau, happy ya? aja. Oh, dibikin happy. Namanya tanggung jawab. Oh, jadi tetap enjoy saja Iya, tetap enjoy saja. ya. Kemudian ini apa ya, tanggung jawab dulu sebagai seorang istri seniman ya, sekarang sebagai istri seorang kepala desa ya. Itu perbedaannya seperti apa? Nggak banyak perbedaan sih sebenarnya karena kan kita sudah saling percaya. Jadi nggak ada sejauh ini nggak ada yang hal aneh-aneh sih Nggak ada yang sebenarnya. aneh-aneh Iya ya. nggak ada. Berarti enak ya. Kayaknya klop banget ini. Kemudian kalau sedikit saya tahu tentang Mbak Sally ya. Ini benar seorang pendidik ya. Iya, saya kebetulan guru sekolah dasar. Nah, ini dia. Sekarang membagi waktu ya antara seorang pendidik, kemudian seorang istri kepala desa. Kalau misalnya ada kegiatan bareng gimana itu? Kalau di PKK itu kan nggak setiap hari, jadi ada hari-hari tertentu nggak tiap hari. Jadi kepala sekolah saya izin baik-baik, alhamdulillah mengerti dengan status saya seperti ini. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab tiap harinya kan sudah terlaksana dengan baik seperti itu. Dibuat happy, dibuat enjoy ya. Iya, bener sih. Kalau Mas Anton sendiri Mas, ini membagi waktu Mas ya antara seniman dengan kepala desa. Sekarang kalau ditambah lagi waktu dengan keluarga, kan pasti pengen ya punya istilahnya apa sih, quality time ya. Ya, Nah itu bagaimana caranya sih Mas, trik apa yang digunakan? Justru saya ini merasa waktu buat keluarga itu sangat berkurang. Sangat berkurang sekali karena ya pagi sudah kerja, kita enggak ketemu, istri sudah jalan kerja, berangkat dulu, saya berangkat sampai sore ya, sore baru pulang ganti baju, ya keluar lagi, pulang lagi, subuh lagi. Pernah nggak dikomplain istri, Pak, kapan kita pikniknya? Ya namanya istri keluarga, ya pernah lah, nah, setidaknya ada waktu buat keluarga anak-anak. Gitu ya. Ya. Ini kalau kita ngomong tentang kepala desa kan kadang-kadang nggak ada tanggal merah, bisa dikatakan begitu. Iya. Itu gimana misalnya pas suatu hari gini ya, antara Mbak Sally dengan Mas Anton udah punya planning, besok hari Minggu kita piknik Landa, ternyata mendadak malam Minggu ada tugas Minggu harus ditinggalkan. Ini gimana untuk menyiasati hal seperti itu? Ya sering itu terjadi. Ya mau enggak mau ya harus nerima. Kadang ya keluar sendiri sama anak-anak kan gitu. Nggak ngantuk ya Mbak? Enggak sih, kebanyakan keluar sendiri. Sendiri. Kadang udah satu keluarga tiba-tiba ada callingan, saya pulangnya sendiri. Begitu Itu ya? sudah biasa Nah, seperti itu. sama Mami, ya. Tapi hal itu nggak menjadi beban tersendiri ya. Aduh ribet juga ya. Jadi istri seorang pemimpin harus keluar sendiri, ditinggal tugas ketika ada acara. Gitu. Enggak sih, sudah mengerti memang tanggung jawabnya seperti itu, mau nggak mau ya dijalanin aja. Ini kalau kita flashback ke belakang ya, ini kan nggak sih, kapan pertama kali ketemu keduanya ini antara Mas Anton dan Mbak Sally? Kapan pertama kali bertemu? Ya kisaran 2006 itu. 2006 itu. Kebetulan saya waktu itu kan latihan musik di Mangir ya. Nah, si istrinya, ibunya kan punya toko. Jadi saya beli rokok di situ. Kebetulan waktu itu yang pelayannya istri ini. Ih kok cantik. Ya, maksudnya itu. Akhirnya berawal dari situ, beli rokok terus di situ gitu. Oh, modus ya? Iya. Ternyata itu awal pertemunya. Awal ya? ketemu. Pertemunya. Kemudian sampai sekarang, Sampai sekarang. bisa menjadi pasangan suami istri Ya. ya.
Ini Mbak, kita juga pengen tahu sih ya, ketika Mas Anton pertama kali mencalonkan sebagai kepala desa, kan awalnya seniman ya, keberatan nggak? Awalnya sih keberatan ya, Kenapa? awalnya. Ya dari takut aja gitu, kan namanya pemilihan kan mesti ada kalah ada menang seperti itu, pasti wajar lah kalau keberatan. Tapi lama-kelamaan ya dijalanin aja. Gitu. Iya. Itu butuh waktu berapa lama bisa apa ya, memanajemeni hati supaya ikhlas lah suami jadi kepala desa ini? Sebenarnya kan saya seorang istri hanya manut sama suami ya. Kalau gejolak menentang itu enggak sebenarnya sih, ya manut-manut aja wes, yang baik kayak gimana seperti itu. Gitu. Ya. Enak Mas Anton ya. Santai ini istri. Ini kalau dari istri ternyata yang awalnya nggak setuju kan terus mendukung ya. Ini kalau kita bicara tentang keluarga besar, Ya. pasti kan juga harus minta restu ke kedua orang tua Mas Anton, Ya. kemudian ke mertua juga. Itu proses untuk meminta izinnya itu gimana? Dari enggak, atau mungkin ada yang menentang, janganlah. Ya, awalnya memang seperti itu. Awalnya memang seperti itu. Ya akhirnya kita kasih pengertian. Kita kasih pengertian. Ya akhirnya nerima. Akhirnya nerima ya. Akhirnya nerima. Nah ini dia, ada yang Sini, menjelaskan. sini, sini, sini. Sini, wah ini kecil. Iya, sini deh. Ini yang berawal dari beli rokok itu ya. Ini yang kedua ini. Yang kedua. Berapa ini? Ini usia 2 tahun, mau 3. Mau 3 tahun. Iya, mau 3 tahun. Kalau yang pertama? Cowok juga. Cowok juga ya? Nggak lengkap kan? Dua-duanya cowok, kayaknya harus ada ceweknya juga ini ya. Kita melanjutkan obrolan yang tadi ya. Itu kalau dari orang tua mendukung, itu 100% mendukung atau mungkin ada yang gandoli nggak? Iya. Janganlah, jangan maju jadi kades. Awalnya sih seperti itu. Itu dari pihak mana itu Mas? Ya keduanya. Keduanya. Iya. Kenapa? Ya mungkin takut nanti yang sesuai disampaikan istri tadi, ada kontestasi kan biasa, kalah ada menang gitu, seperti itu pikirannya. Tapi dengan antusias masyarakat yang mendorong kami, akhirnya beliau-beliau itu yakin terus dijalani. Begitu. Terus akhirnya maju. Nah, ketika terpilih, Mbak Siska, itu responnya seperti apa jenengan? Terpilih ya senang pastinya. Alhamdulillah kan bisa terpilih. Itu ketika pertama dengar menang gitu, sampai metenggengan nggak sih, dalam arti terpana atau antara ekspresi bingung, senang, susah? Iya, nangis sih. Nangis? Terharu. Terharu. Nangisnya seperti apa? Iya, pada umumnya. Pada umumnya ya. Kemudian kalau dari keluarga Mas Anton dan Mbak Sherly ya, ketika tahu terpilih itu bagaimana respon dari mereka yang awalnya nggak setuju itu? Ya akhirnya ya sama, terharu. Dulu ternyata anak saya bisa gitu. Ya, bisa. Dan waktu itu memang sangat luar biasa antusias masyarakat. Bahkan kami ini setiap hari itu mesti masyarakat membawa sendiri-sendiri, kayak pisang apa itu sudah dari masyarakat setiap harinya. Sajen ya? Iya, saja. Sajennya. Makanya kita ini tanpa mereka tanpa masyarakat bukanlah siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dan saya pun kalau sendiri tidak akan jadi apa-apa. Ternyata mendapat dukungan ya. Iya. Ini kalau kita juga pengen tahu ya, respon dari teman-teman seniman yang awalnya seniman kan kemudian ke kepala desa ya. Itu mereka ketika pertama kali dengar mau mencalonkan diri itu apa reaksi mereka? Ya kaget aja. Nanti ada yang bangga juga dan tentunya mendoakan, karena ini bagian dari teman-teman lah, profesi teman-teman. Ada seniman yang menjadi kepala desa itu kan sangat bagi kami harus luar biasa. Begitu ya? Ya, jadi seniman itu profesi yang sangat keren. Bisa jadi apa saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Itu jiwa seorang seniman. Jiwa seorang seniman. Oke. Oh iya. Mas Anton kalau boleh tahu, ingat nggak sih pertama kali apa yang Mas Anton lakukan ketika diangkat menjadi kepala desa? Oh, tentunya
waktu itu yang pertama itu ya apa ya, sungkem sama kedua orang tua lah namanya. Sungkem sama kedua orang tua ya. Terus yang kedua tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu doa dan dukungannya waktu itu. Tapi ya, memang kembali lagi ya bahwasanya kepala desa itu kan ya perlu diyakini ya, ini antara percaya tidak percaya. Malam mau pilihan itu kan sudah jelas ada pulung lah caranya. Dan saya merasakan sendiri di saat itu saya ada cahaya gitu masuk langsung, saya habis itu jatuh tidak sadar. Di malam pemilihan itu ya? Iya, nyata itu banyak saksinya. Setelah itu saya sadar, saya ini kayak anu sendiri, ngomong sendiri, langsung nangis, sungkem ke orang tua bahasanya seolah-olah saya ini sudah jadi kepala desa. Padahal masih malam pemilihan itu ya? Iya. Itu beneran. Dan paginya pun saya tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa kira-kira menang atau kalah, tidak. Keyakinan sudah jelas. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Tapi semua dijalani dengan enjoy ya. Iya. Iya. Ya. Kemudian Mas Anton, ketika pertama kali ngantor, itu gimana rasanya? Kalau biasanya kan datang seniman, datang dengan gendang dan lain-lain ya. Ketika masuk pertama kali ke kantor sebagai kepala desa itu rasanya gimana itu? Ya tentunya perlu adaptasi sama teman-teman di kantor. Ya itu tadi kita kumpulkan, kita komunikasi. Ini loh harapan saya seperti ini. Ayo kita membangun desa ini bersama. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik ya, sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Nah, sejauh ini kalau Mas Anton misalnya ketika di kantor atau ketika ada warga dan masih nggak sih sering mengadakan yang berbaru lah dengan masyarakat, misalnya roadshow atau apa gitu? Iya masih. Masih. Kan di sini ini kalau ada masyarakat kami hajatan ya, itu kebanyakan yang ngundang musik kami. Malah ya? Ya, mesti itu musik kami yang kebetulan masyarakat sini karakternya juga masyarakat seni budaya. Jadi ada hubungan yang dekat kepala desa dengan masyarakat. Gitu. Kepala desanya seniman ya. Kan memang Alian terkenal dengan seninya kan ya. Nah, Benar. ya. Kalau Mbak Sherly sendiri ya di sekolah sebagai pengajar ya, kemudian suaminya menjadi seorang kepala desa. Ketika awal atau suaminya jadi kades itu respon dari teman-teman di sekolah seperti apa itu? Teman-teman sih ya bangga lah sama bersyukurnya akhirnya selamat ngasihkan selamat akhirnya jadi seperti itu. Iya. Itu selamatan buat tumpeng gede gitu ya? Enggak sih, di rumah sih. Oh, di Pada rumah? ke rumah. Kok nggak diundang sih waktu itu? Itu sebagai salah satu bentuk wujud syukur ya. Iya. Kalau sampai hari ini pernah nggak sih kalau Mas Anton ya, misalnya mengalami kendala atau hal-hal yang kayaknya di luar prediksi, ada nggak itu? Ya namanya kehidupan kan mesti ada. Tapi ya diyakini rasanya itu pasti semua ada jalan. Semua ada jalan. Kuncinya sabar. Kuncinya sabar ya. Sabar. Oh gitu ya. Oke. Berarti ada trik tersendiri bagaimana cara untuk menyiasati ketika ada hal yang kurang klik gitu ya. Ya. Oke. Nanti saya akan tanyakan di sesi berikutnya ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Happy. Masih dengan pandangan sesit. Pasangan maksud kami, bukan pantangan ya, maaf. Pasangan sesit. Ada Mas Anton Sujarwo dan Mbak Anton Sujarwo. Panggil Mbak ya. Nah, ini kan juga, kita juga pengen tahu ya. Saya tadi lihat kayaknya ngobrolnya itu klop banget gitu ya. Bener nggak sih kalau pasangan ini 100% klop ya? Jadi saya pengen tahu dengan memberikan beberapa pertanyaan. Sebentar. Mas, minta tolong kertasnya dong. Sebentar ya. Nah, ini dia. Sebentar. Saya minta waktu sebentar. Ada 2 buah kertas ya. Jadi bolehlah nge-game sedikit. Sherly, Mas Anton. Nah, ini ada bolpen satu-satu, silakan.
Bolehlah menghadapnya tidak berhadapan-hadapan. Satu hadap ke kiri, satu hadap ke kanan, biar nggak contek-contekan. Ya, oke. Pertanyaannya simple. Mas Anton bisa hadap ke sana. Iya. Nah, Mbak Sari hadap ke sini ya. Boleh hadap saya? Siap. Bener nggak sih kalau menikah klub ya? Pertanyaan pertama, ingat nggak sih tanggal lahir dari masing-masing pasangan? Ditulis ini. Iya dong. Biasanya sih dari game-game sebelumnya yang paling hafal itu adalah ibu atau mbak ya. Nggak tahu untuk hari ini ya. Apakah mereka klop atau enggak? Sudah? Sudah. Kemudian yang kedua, tanggal pernikahannya. Ingat nggak? Ingat dong. Oh, jawabannya optimis ya, Mbak Sherly ya. Yang ketiga, apakah hobi pasangan Anda? Adik, hobinya apa, Dek? Hobinya apa, Dek? Sudah? Sudah. Cepet banget ini ya, kayaknya benar-benar hafal. Yang keempat, apa sih makanan favorit dari pasangan Anda? Kalau saya sih tahu wale aja ya. Dan yang terakhir, apa sih hal yang paling tidak disuka oleh pasangan? Apa ya? Apa lagi? Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya, boleh ditukar. Boleh ditukar. Bingung nomor 5 apa? Nah kan? Nah, Loh, sebentar. Ini ketawa dulu ada apa ini? Coba dicek bener gak sih? Berapa tanggal lahir pasangan? Bener. Bener ya? Oh, Mas Anton bener juga? benar. Bener juga ya? Tanggal lahir ya? Benar. Bingung iki. Ada yang bingung. Iya. Benar. Kemudian yang kedua, tanggal pernikahan ingat nggak? Ya, Ya, ingat. Bener ya? Benar. 2 kelompok. Yang ketiga, hobi pasangan. Ya. Bener. Apa sih hobi dari Mas Anton, Mbak? Main musik. Main musik. Seniman soalnya ya. Ya. Mbak Sherly apa hobinya? Makan. Benar. Yang keempat, apa sih Mbak makanan favoritnya, Mbak? Kalau saya Heeh. bakso. Di situ terus apa? Iya, bakso. Oh bener ya. Mas Anton hobinya apa? Jangan gule nih. Gule bener. Ya. Bener ya. Dan yang terakhir, hal paling nggak disuka apa sih? Yang mana ini? Hal yang paling nggak disuka? Saya Iya. ngambul. Bener itu. Terus ngambil itu. Bener. Saya nggak disuka. Ada nggak dari 5 itu yang nggak klop apa? Klop semua. Klop semua ya. Woi, bener-bener pasangan romantis dan sosik. Boleh lah, saya minta taruh di sini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di game-nya ya. Oke, boleh. Nah, ini kalau kita sudah lihat keseruan dari pasangan berdua ini ya, yang benar-benar romantis. Ternyata semuanya klop ya. Kita kasih nilai 110. Saya lebih 10 loh ya, baik hati bersandarnya ini. Sekarang kita akan melihat sosok lain Mas Anton ya. Nah, sekarang kita melihat dulu tayangan video berikut ini. Siapakah beliau? Yuk kita simak videonya. Alhamdulillah sosok anak saya Anton itu di mata saya anaknya sangat baik mulai kecil sampai tua ini alhamdulillah sangat-sangat baik. Saya sangat bangga mempunyai anak dua. Anak saya dua, yang satu adiknya Riang, yang besar ini Anton. Sangat bangga dua-duanya alhamdulillah. Sangat membanggakan hati saya. Yang saya harapkan pertama, saya ingin anak saya jadi pemimpin yang bijaksana, terus yang bisa ngayomi masyarakat, yang niat lillahi ta'ala karena Allah menjabat kepala desa, itu aja yang saya inginkan. Saya kepingin lebih maju lagi anak saya, lebih sukses lagi. Harapan saya selalu berdoa sama Allah, minta anak saya diangkat derajatnya yang lebih tinggi lagi.
Nah, pemirsa, setelah kita lihat tayangan video tadi, saya juga ingin tahu ya, Mas Anton, tadi itu adalah sosok dari Ibu Mas Anton ya. Nah, ini seorang anak pasti kan nggak lepas dari sosok seorang ibu ya. Bolehlah diceritakan sedikit setelah melihat tayangan tadi, apa sih pendapat Mas Anton tentang seorang ibu? Ya, ya bagi saya seorang ibu itu adalah segala-galanya. Segala-galanya. Jadi ibu itu yang selalu berdoa untuk anak-anaknya ya, agar menjadi orang yang sukses, orang sehat ya, selalu intinya waktu dan pikirannya itu tercurahkan buat anak-anaknya. Itu seorang ibu. Seorang ibu. Kadang orang bilang kalau anaknya sudah kerja, sudah rumah tangga, mungkin orang tua sudah tidak mikir. Tapi bukan, justru ibu mikirnya tidak ada batas. Sampai kapanpun seorang ibu adalah orang yang mendoakan anaknya agar menjadi orang yang sukses. Menjadi orang sukses ya. Ini kalau kita flashback ke belakang ya, tadi seorang ibu itu selama hidupnya atau sampai sekarang ya, mulai dari Mas Anton kecil, kemudian remaja sampai sekarang menjadi seorang kepala desa ya, bisa sedikit diceritakan ibu itu seperti apa sih? Ya, ibu itu mulai kecil tidak pernah menolak apa yang diinginkan anaknya. Itu ibu. Selagi ada, apapun akan diberikan. Itu ibu saya. Nah, saya sendiri masih kecil tuh termasuk anak yang manja. Ya. Manja. Dikit-dikit minta ini, minta itu. Itu saya waktu kecil ya seperti itu. Dan itu tidak pernah tidak dipenuhi sama ibu. Iya. Berarti memang sosok yang sangat luar biasa di balik Mas Anton ini ya. Itu dari sekian banyak hal Mas Anton ingat nggak sih apa hal atau sesuatu yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok seorang ibu? Ya tentunya banyak cerita, banyak kenangan. Kita di saat kita mungkin mempunyai niatan, cita-cita, ibu itu selalu bangun malam untuk mendoakan anak-anaknya. Dan ibu tatkala kita mengalami kegagalan, ibu selalu membesarkan hati kita agar selalu bersabar, bahwasanya semua sudah digaris oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat sebegitu beratnya seorang ibu ya. Kemudian ada nggak sih kata-kata dari beliau atau ucapan dari beliau yang memotivasi Mas Anton, mungkin satu atau dua kalimat yang sampai sekarang masih melekat? Iya, tentunya ibu itu selalu bilang ya baik-baiklah sama orang lain. Gitu. Baik-baiklah sama orang lain ya. Itu sampai sekarang ya. Oke. Jadi memang seorang ibu itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Iya. Kemudian kita juga tanya ke Mbak Sherly ya tentang sosok seorang ibu dari Mas Anton seperti apa juga sih Mbak? Ya orang yang baik, sabar juga. Nggak ada kan kayak cerewet mertua kan. Itu enggak sih. Kayak ibu sendiri. Kayak ibu sendiri ya. Jadi nggak ada bedanya antara ini menantu, ini anak ya. Kemudian sampai hari inilah ketika Mas Anton menjadi kepala desa ya, ada nggak sih motivasi tersendiri yang diberikan dari seorang ibu ketika sudah menjabat sebagai kepala desa? Ya, dia selalu ngasih saran, ngasih pendapat, masukan agar hati-hati dalam memimpin masyarakat. Dan tentunya pesannya ya harus selalu bersabar. Harus selalu bersabar. Termasuk menghadapi berbagai macam problema ya. Benar. Oke, baik. Itu sosok seorang ibu yang sangat luar biasa ya. Baik, dan nanti kita akan kembali ya. Baik. Pemirsa pastikan tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di NTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Ngopi. Nggak terasa dari sekian banyak obrolan, kita ada di segmen terakhir. Kita pasti juga pengen tahu harapan apa dari Mas Anton Sujarwo sebagai seorang seniman sekaligus kepala desa, termasuk juga dari Mbak Sherly ya. Ke Mbak Sherly dulu, Mbak, harapan untuk Mas Anton atau jenengan sebagai istrinya seperti apa ini?
Harapannya semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Dalam segi pekerjaan apapun itu semoga selalu diberi kelancaran, diberi kesehatan agar bisa memimpin masyarakatnya dengan baik. Gitu aja ya. Oke. Kemudian kalau Mas Anton sendiri, Mas, harapan Mas Anton sebagai seorang seniman sekaligus sebagai kepala desa dalam kehidupannya itu bagaimana? Ya, harapannya ya semoga kami ini tentunya bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu saja. Itu saja. Kalau untuk harapan masyarakat sendiri, Mas, atau untuk pemimpin mendatang yang mungkin nanti akan ada di masa-masa mendatang? Ya, tentunya kami berharap ya semua itu pemimpin yang bisa mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Begitu ya. Oke, baik. Mas Anto, terima kasih banyak waktunya di acara ngopi, juga Mbak Sherly ya sudah meluangkan waktu berdua ini. Saya sangat tertarik ya bagaimana kekompakan, kekocakan sekaligus keseriusan di dalam menjalani profesi antara seniman dan juga sebagai kepala desa ya. Oke, baik. Pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyimak ngopi hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap di Ngopi, Ngobrol Happy.